tes suara. Hai, konbanwa, Elise-san. Konnichiwa, sorry. Konnichiwa, Biasa. Sensei. Ajar kelas malam, jadi konbanwa. Oke. Baru Baik. sendiri ya? Ya, nggak apa-apa. Kita karena PR-nya udah pada ngerjain semua dan saya udah lihat juga, udah sih udah nggak ada yang masalah sih. Jadi kita nggak bahas lagi di itunya, PR-nya. PR yang apanya? Bikin kalimat. Nah, itu udah bagus. Oke. Sekarang kita masuk ke kosakata dulu ya. Kosakata bab 6 sekarang. Oke, bab 6. Oke, silakan, boleh langsung mulai, Elise-san. Hai, Sensei. Mm-mm. Sama artinya nggak dibacanya? Kamu punya bukunya? Ada. Ada, nggak usah pakai artinya, langsung Oh. aja tabemas, nomimas gitu, karena kamu udah ada bukunya kan. Oke, lanjut. Ya. Tabemas, nomimas, suimas, Mm-mm. mimas, Mm-mm. kikimas, Mm-mm. yomimas, kakimas, kaimas, torimas, simas, aimas, gohan, Mm-mm. asagohan, Mm-mm. hirogohan, bangohan, pan, tamago, Ya. niku, sakana, yashai, kudamono, mizu, ocha, kocha. Ya, oke. Kocha, go, Mm-mm. niku. Itu susu gyunyu. Gyunyu atau miruku. Hai. Jusu, biru, osake, tabako. Oke, cukup. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Itu yang biru. Jadi B-nya panjang ya? ya, yang B-nya dipanjangin ya. Karena kalau biru aja dia bangunan bertingkat, gedung gitu, seperti itu. Jadi memang ada dua nanti nih, biru sama biru. Biru yang ini sama biru. Nah, seperti ini. Ini yang biru, bir gitu, dari kata serapan alkohol gitu maksudnya kan. Kalau yang biru, nah ini dia lebih ke gedung nanti. Seperti itu. Oke. Selanjutnya dinasang bisa juga atau gimana? Bisa, Sensei. Bisa ya, oke. Silakan selanjutnya yang dari tegami. Tegami, repoto, sasing, video, Video. mise, niwa, sukudai, tenisu, saka, ohanami, nani, isoni, choto, itsumo,
Tokidoki, sorekara, ii desu ne, wakarimashita. Hai, oke cukup. Arigatou gozaimasu, Dina-san. Arigatou gozaimashita. Oke, kita masuk ke bab 6 ya. PR-nya saya nggak bahas lagi karena tadi kita udah bahas ya di yang ini. Saya udah baca juga tadi yang kalian kirim fotonya. Jadi nggak saya bahas, nggak saya suruh kalian baca lagi, gitu kan. Kita langsung masuk bab 6. Oke, di bab 6 ini kita akan mulai belajar mengenai kata kerja transitif. Nah, seperti itu. Nah, kata kerja transitif itu apa ya gitu kan. Nah, itu dia kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapinya. Seperti itu. Langsung contohnya aja. Pang o tabemas. Nah, pang itu adalah objeknya gitu kan. Objeknya roti, makan roti, seperti itu. Nah, partikel o itu menunjukkan untuk partikel yang digunakan, ya kan, untuk menunjukkan objeknya dari suatu tindakan, yaitu rotinya dimakan gitu kan, makan roti. Nah, itu pakai partikel o. Jadi partikel o ini nanti akan kalian sering pakai untuk kalau belakangnya kata kerja. Makan, minum, bekerja. Kemudian misalkan kalian suka olahraga, berarti misalkan running go shimasu. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi menonton Netflix o mimas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau di sini ada lagi nihongo o benkyou shimasu. Nah, belajar bahasa Jepang. Kemudian nah seperti ini, watashi wa nihongo o benkyou shimasu, saya belajar bahasa Jepang, seperti itu. Atau kalau pakai kata keterangan waktu mainichi, atau bisa juga ini bolak-balik nggak apa-apa, mainichi di depan atau mainichinya setelah watashi wa boleh. Mainichi watashi wa nihongo o benkyou shimasu, setiap hari belajar bahasa Jepang. Nah, seperti itu. Nah, kalau bentuk negatif bagaimana? Nah, bentuk negatif dia tambahin maseng, seperti itu, negatif. Tabe maseng, atau kalau misalkan lampau jadiin maseng desta, seperti itu. Misalkan kemarin kamu makan nasi nggak? Oh enggak, kemarin watashi wa ni gohan o tabe maseng desta, saya kemarin tidak makan nasi gitu kan, karena lampau kemarin, seperti itu. Lanjut, kemudian kata benda tempat, yaitu jadi D ini partikel D, ini kita belajar partikel D. Tadi kan partikel O di sini, ya kan, untuk kata kerja. Nah, kita masuk ke artikel D. Partikel D itu untuk menunjukkan, ya bisa diartikan di sini, seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa kita melakukan kegiatan itu di mana sih, seperti itu. Misalkan kita lagi Zoom sekarang, belajar Nihongo, gitu. Zoom de Nihongo o benkyou shimasu, gitu. Seperti itu. Jadi belajar bahasa Jepang di Zoom, seperti itu, melalui online kan. Atau misalkan belajar di rumah sekarang, kalian lagi di rumah. Ie de atau uchi de benkyou shimasu, belajar di rumah, seperti itu. Kemudian kalau dibikin negatif, misalkan saya tuh lagi nggak di rumah sensei, gitu kan, berarti misalkan lagi di cafe, berarti kan bisa juga pakai watashi wa coffee shop, misalkan seperti itu. Watashi wa coffee shop de benkyou shimasu, seperti itu, saya belajar di coffee shop, gitu. Misalkan kan saya tidak belajar di rumah, gitu kan. Watashi wa ie de benkyou shimaseng, seperti itu. Lanjut, oke. Pola kalimat nani o shimasu ka? Nah, seperti ini. Jadi ini udah mulai pakai pola kalimat tanya nih. Ya kan, pola kalimat tanya bertanya, apa yang kamu lakukan, atau kamu mau melakukan apa, seperti itu bisa juga. Nah, seperti ini. Misalkan saya tanya ke Elise-san, gitu kan. Elise-san, nani o shimasu ka? Nah, terus nanti Elise-san jawab, gitu kan. Misalkan sekarang lagi belajar bahasa Jepang, berarti Nihongo benkyou shiteimasu, gitu. Atau Nihongo benkyou shimasu dulu sekarang. Nihongo benkyou shimasu, seperti itu. Kemudian saya nanya ke Dina-san, misalkan, "Asta nani o shimasu ka?" Besok Dina-san ngapain, gitu. Misalkan, oh besok
Misalkan dinasang mau jalan-jalan gitu kan, misalkan mau ke restoran sama keluarga, restoran de kazokuto, kazokuto apa tabemas gitu, makan di restoran bersama keluarga, seperti itu. Kemudian misalkan sekarang perbedaan nani sama nan. Nah, seperti ini. Kalau nani itu biasanya, nah seperti ini diikuti partikel o, bisa partikel ga, bisa partikel mo gitu kan. Jadi bisa macam-macam partikel yang mengikuti nani sebenarnya, tergantung konteks nanti. Yang ditanya apakah kata kerjanya kah, atau menanyakan suatu benda kah, seperti itu. Atau juga mungkin nanya juga, kalau mo itu biasanya juga gitu kan. Apakah nanimo gitu kan. Nah kemudian nanti kadang orang Jepang akan bilang nande gitu kan, nanto, nanji. Nanji itu seperti nanya jam berapa sekarang gitu, ima nanji desu ka gitu kan, seperti itu bisa juga. Nah ini itu dia dipadankan, i-nya jadi hilang, gak dibaca naniji gitu kan harusnya, atau nanito gitu kan, bersama siapa, atau nanide kan maksudnya dengan apa gitu kan, tapi dibacanya nande gitu, nanto atau nanji. Nah seperti itu. Nah ini kalau di buku minaknya sebenarnya kan penjelasannya seperti ini nih. Kalau di buku kalian pakai buku Bayang Bahasa Indonesia bab 6. Nah, yang di halaman 44 tuh bahasa Indonesianya kan ada barista, da, dan na gitu kan. Maksudnya apa nih? Kemarin juga ada murid saya nanyain juga nih, barista, da, dan na ini apa maksudnya sensei? Nah, itu berarti balik ke yang pertama, seperti itu. Bentar. Yang di chart hiragana, seperti itu. Honyaku, honsatsu. Honsatsu. Nah, di sini maksudnya nih. Tadi ada apa aja tuh? Barista, da, dan na. Nah, ini di sini maksudnya barista, da, dan nanya. Seperti ini. Ini barista. Nah, berarti ini kan nanji. Nah, ini ada ci nih, ada ji. Nah, nanji atau nande. Nah, seperti atau nanto, ya kan? Baristo berarti mana tuh? Barista. Nah, nanto, nah ini maksudnya di sini baris-baris itu maksudnya. Kalau kalian bingung gitu kan, seperti itu. Sama baris apa lagi? Na, mana na, baris na. Nah ini baris na, seperti itu. Gitu. Kan ada nano nanti, nano, gitu kan. Seperti itu. Pertanyaan kalimat-kalimat tanyanya. Kemudian pola kalimat, kata benda plus partikel o ditambah simas gitu kan. Nah ini jadi banyak nih kata-kata benda, ya kan, bisa jadi kata kerja seperti itu. Kalau tadi kan kita udah sempat belajar tabemas itu kan berarti udah menjadi kata kerja kan, makan itu menjadi kerja kan, suatu pekerjaan gitu, kita makan. Kemudian kita minum, nomimas gitu kan. Kemudian lagi apalagi, misalkan berjalan kaki, arukimas, aruite. Nah misalkan ada lagi nih yang lain, misalkan contohnya shukudai, kalian mengerjakan PR gitu kan tadi pagi, shukudai o shimas. Nah shukudai itu kan kata benda gitu kan, seperti itu, apa, pekerjaan rumah seperti itu kan, shukudai. Nah shukudai ini kata benda sebenarnya. Ketika dijadiin shukudai o shimas, nah dia menjadi kata kerja seperti itu. Karena kan kalau kata kerja itu kan contohnya apalagi seperti benkyo shimas. Benkyo-nya itu adalah kata benda sebenarnya. Benkyo tuh kata benda.
gitu. Ditambahin shimas jadi benkyo shimas, jadi kata kerja. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Shigoto shimas. Nah, gitu. Benkyo shimas, ryoko shimas, jalan-jalan, ryoko shimas. Nah, gitu. Seperti itu. Jadi semua kata-kata benda ini, apapun bendanya gitu kan, ditambahin shimas bisa jadi kata kerja. Seperti itu. Atau mungkin runningu shimas. Nah, runningu lari gitu kan. Dia kata benda sebenarnya nih. Nah, dijadiin tambahin sama runningu shimas jadi berlari artinya seperti itu. Walaupun berlari dalam bahasa Jepang ada yang lain juga. Hasiru. Nah, ini hasiru berlari seperti itu. Hasiru berlari. Tapi runningu shimas bisa juga seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya tentang apa lagi nih? Nah, seperti ini contoh kalimat maishu sakao shimas, atau kita misalkan setiap hari kita main lagi, kita belajar bahasa Jepang gitu kan. Mainichi nihongo benkyou shimasu, seperti itu. Kemudian ada contoh kalimat yang ini contoh kalimat mengajak nih, pakai masenka. Nah, pola kalimat masenka. Ishoni tabemasenka. Nah, ini kalau ngajak makan bareng gitu kan. Atau mau ngajak belajar bahasa Jepang bareng, ya kan, ishoni benkyou shimasenka. Nah, seperti itu diubah. Tapi kalau menolak misalkan, sumimasen, kyou wa chotto, maksudnya lagi nggak bisa gitu kan. Atau mungkin mata kondo onegai shimasu, atau lain kali. Nah, seperti itu. Nanti kita dengerin kaiwanya juga ya. Kita listening practice juga. Nah, kemudian ada masyo juga nih. Jadi tadi ada masenka, mengajak. Nah, ini ada juga bentuk mengajak yang lain pakai masyo gitu kan. Ishoni tabemashou. Nah, jadi ada dua nih artinya nih sebenarnya. Jadi di bahasa Jepang itu ketika kita belajar bahasa Jepang, kita otomatis nanti lambat laun kita belajar juga tentang budaya Jepang gitu kan. Tentang nuansa orang Jepang itu ada dua ya, ada tatemae gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita di Indonesia basa-basi gitu lah ya, intinya tatemae itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau masenka dia lebih misalkan saya ngajak Elise gitu kan, ayo bagaimana kalau belajar bahasa Jepang bareng gitu kan. Kalau saya pakai masenka, itu berarti saya memberikan pilihan ke Elise, bisa mau bisa enggak Elise-nya. Tapi ketika saya pakai masyo gitu kan, berarti mau nggak mau ya kamu harus ikut gitu kan, harus ikut belajar gitu, maksudnya seperti itu. Jadi ada nuansa seperti itu di bahasa Jepang antara masenka dengan masyo, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk buku yang bahasa Jepangnya, kita renshu. Materinya sedikit sih ini, jadi bisa langsung masuk renshu nih. Ada pertanyaan dulu? Belum ada, Sensei. Hai, oke. Oke, berarti kita masuk bab 6, renshu-nya di halaman Yonju Hachipeji. Yonju Hachipeji. Nah, oke. Oke, boleh silakan dibaca bunke yang Ichibang, Elise-san. Watashi wa hon o yomimasu. Hai. Artinya? Saya membaca buku. Hai. Dina-san, Nibang. Watashi wa eki de shinbun o kaimasu. Hai.
Imiwa? Saya membeli koran di stasiun. Hai. Oke. Sanbang, Elise? Elise-san? 一緒に神戸行きませんか? Imiwa? Maukah pergi ke Kobe bersama? Hai. Oke. Yongbang, Dina-san? ちょっと休みましょう。 Imiwa? Sebentar. Ayo kita istirahat sebentar. Jadi Masenka sama Masyo sama. Maksudnya ayo gitu, ngajak orang lain. Choto yasumimasyo gitu maksudnya. Ayo istirahat dulu bentar gitu, misalkan lagi kerja capek gitu kan. Seperti itu. Choto yasumimasyo, istirahat dulu bentar gitu. Oke. Ini lah skip aja lah ini. 1 2. Nah, 3 langsung deh, Elise-san, silakan. 今朝何を食べますか? 何も食べませんでした. Tadi Imiwa? pagi makan apa? Tidak makan apa-apa. Hai. Oke. Langsung Gobang, Dina-san. どこでそのカバンを買いましたか? メキシコで買いました。 Hai. Di mana membeli tas itu? Di Meksiko. Hai. Nanabang, Elise-san. 明日10時に駅で会いましょう. Wakarimashita. Besok ketemu jam 10 di stasiun. Ya, mengerti. Hai. Oke. Kita listening ya. Ini CD 21. Dai 6課 Kita tes suara dulu ya. Kalau putus-putus bilang. Dai 6課会話一緒に行きませんか? Bagus suaranya? Bagus, Sensei. Bagus, Sensei. Hai. Oke, kita lanjut. ミラーさん、何ですか? 明日友達とお花見をします。ミラーさんも一緒に行きませんか? いいですね。どこへ行きますか? 大阪城です。何時に行きますか? 10時に大阪駅で会いましょう。わかりました。じゃ、また明日。は、一緒に行きませんか? ミラーさん、何ですか? 明日友達とお花見をします。ミラーさんも一緒に行きませんか? いいですね。どこへ行きますか? 大阪城です。何時に行きますか? 10時に大阪駅で会いましょう。わかりました。じゃ、また明日。Hai. Oke.
Coba sekarang kita latihan kaiwanya. Sato sangnya Elise, Dinanya Mira, silakan. ミラさん、何ですか？明日友達とお花見をします。ミラさんも一緒に行きませんか？いいですね。どこへ行きますか？大阪城です。何時に行きますか？10時に大阪駅で会いましょう。わかりました。じゃあまた明日。Hai, yoku dekimashita, minasan. Oke, ini contohnya aja udah tadi dijelasin. Oke, sekarang kita masuk Renshu. Nah, ini ada gambar. Contohnya adalah, ini radio, ya kan? Ini radio kikimas. Nah, mendengarkan radio, gitu kan? Oke, coba yang Ichibang, Elise. 水を飲みます。Hai. Nibang, Dina. 本を見ます。 Hong o, lebih tepatnya kata kerjanya kalau Hong apa? 読みます。 Hai, yomimas. Oke. Hong o yomimas ya. Oke. Kemudian yang kedua ada contohnya tabako suimasu ka gitu kan. Maksudnya apakah kamu merokok? Terus dijawab iye suimaseng, seperti itu. Ini hai iye doang sih. Skip aja lah kalau hai iye aja. Kemudian 3. Nah, ini boleh 3. Nah, ini ada kata kerja, ya kan? Kata kerjanya kaimas, terus kata bandanya kabang di dalam kurung. Nah, kemudian nani yo kaimas ka, kamu mau beli apa? Kemudian dijawab, jawabannya sesuaikan sama yang ada di dalam kurung, kabang o kaimas. Nah, seperti itu. Berarti kalau Yongbang, Elise Sang silakan. Yongbang. 何を買いましたか？ ジャシとシリを買いました。 Hai. Benar ya. Oke, kita lanjut. Di yang keempat ini contohnya adalah ada kata keterangan waktu. Sekarang kita pakai keterangan waktu ashita. Nah, kemudian di dalam kalimatnya kita emang harus lihat gambarnya juga nih. Oh, gambarnya main apa nih? Main bola. Sepak bola, saka. Ashita nani o shimasu ka? Saka o shimasu. Nah, seperti itu, main bola gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian kalau Ichibang seperti apa, Dina Sang? Silakan. 昨日午後何をしますか？menulis kaki mas. Repoto o kaki mas. Hai, betul. Repoto kaki mas, menulis laporan gitu kan. Yongbang, Elise Sang, Yongbang. おととい何をしますか？デパートへ行きます。 Hai, betul. Yoku dekimashita, betul ya. Lanjut. Nah, kemudian yang gobang ini contohnya ada shashin o torimasu, ya kan? Mengambil foto. Shashin itu foto, torimasu mengambil. Gitu kan. Terus di dalam kurungnya niwa. Nah, seperti itu. Niwa itu adalah taman. Ya kan? Kalian tahu ada kosakata lain untuk taman selain niwa? Ada yang tahu? Koen. Koeng. Koeng. Ya, koeng, betul. Ya.
Jadi kalau untuk taman itu ada niwa, ada koweng. Ini. Jadi ini ada perbedaannya. Tahu bedanya? Gak tahu. Oke. Kalau niwa itu biasanya area taman yang pribadi. Contohnya apa? Niwa taman di sekolah, ya kan? Taman di sekolah itu kan biasanya nggak semua orang boleh masuk kan, biasanya paling dipakai untuk orang yang sekolah, guru gitu kan. Kalau orang yang misalkan taman sekolah SD, nah nggak mungkin dong orang dewasa boleh main di taman sekolah SD, ya kan, nanti jadi orang aneh gitu kan maksudnya kan. Oh siapa tuh gitu kan. Nah kalau koeng ya kan, atau niwa bisa taman rumah juga, bisa taman rumah gitu kan, taman rumah pribadi gitu. Misalkan di rumah kita punya taman, nanam sayuran, bunga-bunga gitu kan. Nah itu niwa dibilangnya. Tapi kalau koeng dia lebih ke taman yang bersifat publik gitu, seperti itu. Taman bermain yang memang semua orang boleh ke situ gitu, boleh main. Koeng disebutnya. Jadi ada perbedaannya. Niwa itu yang pribadi atau berkhusus untuk suatu komunitas tertentu, contohnya sekolah gitu kan. Kalau koeng untuk umum, siapapun boleh ke situ gitu. Itu bedanya, walaupun sama-sama taman, seperti itu. Oke, kemudian masuk kita contoh lagi nih. Doko de shashin o torimasu ka? Niwa de torimasu gitu kan. Dimana kamu ambil fotonya tuh gitu kan. Mungkin fotonya bagus gitu kan. Oh ini saya ngambil fotonya di taman gitu. Nggak tahu taman apa ini kan. Niwa bisa macam-macam interpretasinya. Oke, kalau Ichiban gimana, Dinasang? Mirasang ni aimasu. Doko de mirasang ni aimasu ka? Eki de aimasu. Hai. Kemudian yang Nibang, Elisa-san? どこで昼ご飯を食べますか？会社の食台で食べます。 Ini shokudo. 食堂 Shokudo. で食べます。 Shokudo apa artinya? カンティン。 Hai, kantin kantor. Dia makan di kantin kantor. Oke, kita lanjut ke Rokubang. Nah, Rokubang ini kalian lihat gambarnya apa gitu kan. Contohnya adalah Kongbang. Kongbang malam ini. Kongbang, nani o shimasu ka? Jadi ditanyain tuh, yang kongbangnya keterangan waktu digunakan untuk kalimat tanya. Kongbang, nani o shimasu ka? Malam ini melakukan apa? Nah, terus lihat contohnya, lihat gambarnya, Lihat gambarnya, uchi. Maksudnya ini kan ada tulisannya uchi nih. Uchi. Nah, uchi de di rumah, ya kan? Dia ngapain nih? Nah, ini ada tulisannya sebenarnya nih. Walaupun agak kurang jelas nih buku Mina. Agak buram-buram dia. Ya inti pokoknya shukudai intinya. Shukudai itu ngerjain rumah, ngerjain PR. Shukudai o shimasu, ya kan, melakukan PR. Sore kara. Nah, di sini ada tanda ini nih. Ya kan? Ada tanda kesono gitu. Tanda panah. Abis itu dia tuh ngapain nih? Oh, dia dengerin lagu pakai apa? Radio seperti itu. Sore kara ya mungkin pakai CD bisa lah. Sore kara shidio kikimas. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lagi ngebahas kayak kata sambung sore kara. Sore kara itu selanjutnya, seperti itu. Atau bisa pakai soste gitu kan. Sore kara, soste itu mirip seperti itu. Mau pakai yang mana aja boleh, soste, sore kara gitu kan. Tapi kalau sore kara lebih tepatnya cocoknya habis itu ngapain, seperti itu. Jadi ada kegiatan yang selanjutnya seperti itu. Oke, coba. Kalau yang nibang berarti yang ini Dinasang. Raisu no doyobi nani o shimasu ka? Gimana ini? Kobe de. Kobe de tabemasu.
Ini kira-kira di mana nih? Kelihatannya cukup mewah dia. Nah, kira-kira dia Restoran. Hai. Gimana kalimat lengkapnya? KBD restoran. Udah benar. KBD restoran tabe mas. Kurang ini ya, kurang tepat ya. Iya. Oke, maaf. Nggak usah restorannya nggak usah pakai deh. Berarti kita anggap aja ini bisa makan malam, bisa makan siang gitu ya. Ya, mungkin makan malam kali ya, makan malam aja. Kalau makan malam apa? Banggohang. Hai. KBD. Banggohang o tabe mas. Hai. Kemudian? Sorekara eiga o mimas. Hai. Betul, mantap. Kemudian yang Sanbang aja. Sanbang, Elisa-san. Kino no gogo o nani o kino no gogo nani o shimasu ka? Kobi de Robi de terebi o mimasu. Sore kara tegami o kikimasu. Kakimas. Oh. Tegamio kakimas, menulis kaki. Oh iya, kakimas. Menulis kakimas. Hai. Ya mungkin dia ini kali ya, bukan rumah sendiri kali ya, mungkin dia di apato gitu kan, di Senta gitu kan, anak magang nih kali ya, jadi dia nonton TV-nya di Robi gitu kan, agak aneh juga nonton TV di Robi gitu kan. Oke, lanjut. Hai, ini melatih Masenka. Jadi ini contohnya yang satu, rei-nya adalah Ishoni Kyoto e ikimasen ka? Mau ke Kyoto nggak nih? Gitu kan, ke Kyoto. Ikimasho. Oke, mau yang diajak mau. Kemudian yang Sanbang Dinasang. Ini film ini film. Bioskop. Nah, kira-kira apa nih? Ishoni eigakan ikimasen ka? Ikimasho. Ikimasho. Kemudian yang Yongbang, Elise, silakan. Ishoni tenishu o shimasu ka? Shimasho. Ikimasho. Shimasho, betul. Shimasho, karena kegiatan ya, shimasho. Oke. Kemudian Renshu C masih sama, sore kara, skip aja. Nah, coba yang nibang. Yang nibang kalian perhatiin gambarnya juga, ya kan? Nah, kalian baca dulu deh yang contohnya ini. Kalau yang A, Dina, yang B, Elise, silakan. Itsumo doko de pang o karimasu ka? Mainichi ya de kaimasu. Tokidoki Furansu ya ikimasu. Watashi mo tokidoki furansu ya de kaimasu. So desu ka? Ini artinya kalian tahu nih semua percakapan ini? Yang tokidoki sensei nggak tahu. Yang tokidoki nggak tahu. Tokidoki kadang-kadang. Nah,
Gitu. Ada lagi yang nggak tahu kosakatanya selain tokidoki? Kalau ya ini tahu ya? Toko kan ya, Sensei? Ya, betul. Pokoknya kalau menyebutkan nama toko, ya kan misalkan seperti ini Mainichi. Mainichi itu maksudnya nama tokonya ya Mainichi ya gitu kan. Jadi setiap ada ya ini toko selalu dibubuhin dengan nama tokonya itu apa? Nama tokonya seperti itu. Misalkan kalau kita di sini adanya Yoshino ya. Nah, seperti itu. Kalau Indonesia. Nah, ini mungkin Furansu ya. Nah, Furansu ya biasanya mungkin jualan apa Furansu gitu kan, jualan roti kah, roti Perancis, croissant gitu kan, gitu Furansu ya. Nah, seperti itu. Ini karena mereka lagi ngomongin pang nih, pang roti. Oh, seperti itu. Gitu. Tokidoki aja ya paling ya. Tokidoki. Seperti ini tokidoki. Kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang beli di Furansuya gitu kan. Nah, ini kalian jangan kaget ketika nemu kanji yang seperti ini nih belakangnya nih. Ya kan? Nah, kanji yang belakangnya nih tokidoki. Nah, itu biasanya pengulangan dari depannya. Gitu, diulang lagi kayak gitu. Misalkan toki, kanjinya toki kan seperti ini nih kanji toki. Nah, ini kemudian kalau ada seperti ini berarti pengulangan, tapi biasanya diubah nih. Kalau dari to biasanya jadi do. Kayak gitu. Toki, doki. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Mungkin banyak macam-macam sih. Biasanya onomatopea seperti itu. Waku-waku enggak. Toki-doki, kemudian apa lagi tuh? Macam-macam lah ya onomatopea. Banyak kan onomatopea sih. Kita buka aja di sini. Seperti itu. Apalagi nih? Don-don. Apalagi nih? Yang ada itunya mungkin. Nah, seperti inilah ya pokoknya. Banyak pokoknya onomatopea. Nanti kita ada pelajaran sendiri onomatopea lah. Kemudian kita coba yang nomor 2 aja. Nomor 2 ini ada hirogohang ya kan, makan siang hirogohang. Kemudian ada uruya. Nah, uruya. Kemudian ada kaisha di sini. Ada uruya lagi. Nah, seperti itu. Nah, yang diganti cuman yang ada di sini aja nih, yang digaris bawahin aja. Nah, kira-kira apa yang diganti seperti itu kan. Nah, boleh silakan. Masih sama AB-nya. Itsumo doko de hirugohan o kaimasu ka? Berarti kalau hirogohang kata kerjanya apa? Iya, hirugohan o tabemasu ka? Hai. 会社で食べます。時々、uruya e tabemasu. Berarti yang ini sebelumnya yang ini jangan pakai kaimas lagi. Tabemasu. Tabemasu. Kaishade tabemas. Berarti biasanya mungkin dia makannya di kantor aja udah gitu. Tapi kadang-kadang dia makan di uruya gitu kan. Uruya tabemas. Oke, lanjut Dina. Watashi mo uruya. Watashi mo tokidoki uruya de tabemasu. So desu ka? Iya, begitu. Betul. Oke, ini sama. Oke, kita listening lagi. Jadi ini nanti akan ada pertanyaan. Dia nanya apa? Terus kalian jawab pertanyaannya. Nanti kita satu persatu aja. Kita coba. CD 22.
第6課 第6課問題1番1、あなたはタバコを吸いますか？ Dapat pertanyaannya? Yang pertama kurang jelas, Sensei. Agak Oke. putus-putus, Sensei. Oke, kita ulang lagi.第6課問題1番1、あなたはタバコを吸いますか？ Dapat? Dapat, Sensei. Mm-mm. Pertanyaannya apa? Anata wa tabako suimasu ka? Oke. Jawabannya? Iya, sumimasen. Ye, sui, maseng. Jangan lupa. Sui. Ye, sui maseng. Gitu, sui maseng. Nah, seperti ini. Bentuk negatifnya suimas, suimaseng. Seperti itu. Oke, lanjut 2. 2、毎朝新聞を読みますか？毎朝新聞を読みますか？ Nanya apa dia? Nimbung o yomimasu ka? Shinbo o yomimasu ka depannya? Mai asa. Hai. Jawabnya apa? Hai, yomimasu. Hai, kalau baca koran setiap hari, oke, berarti hai yomimas, gitu ya. Lanjut kita 3 ya. 3、今朝何を飲みましたか？今朝何を飲みましたか？今朝何を飲みましたか？ Dapat? Kesa nani o nomimashita ka? Ya, oke. Jawabnya? Kohi o nomimasu. Hai, bisa. Jangan lupa bentuk lampau, berarti jadi Nomimashita. hai, seperti itu. Elisa dapat tadi? Dapat, Sensei. Hai, oke, lanjut. 4、明日何をしますか？4、明日何をしますか？ Oke, pertanyaannya? Asta nani o shimashita ka? Shimasu ka? Hai, ashita nani o shimasu ka? Jawabnya? Mana ya? Restoran de ikimasu. Shimasu ya? Restoran de ikimas gitu, pergi ke restoran, udah gitu aja nggak apa. Bebas sih, jawabannya bebas. Oke. Lanjut ya. Tadi Dina dapat ya, nomor 4. Dapat, Sensei. Oke, ya. Yang Gobang kita lanjut. 5、いつもどこで昼ご飯を食べますか？ 5、いつもどこで昼ご飯を食べますか？ Nanya apa dia?
Itsumo doko de hiru gohan o tabemasu ka? Hai. Jawabnya? Uchi de uchi de tabemasu. Kata bendanya? Uchi de gohan o tabemasu. Yang ditanya tadi Hirogohang. Ichide Hirogohang o tabemasu. Hai. Seperti itu ya. Oke, yang CD 23 sekarang. Yang CD 23 ini yang marubatsu ya. Yang ditandain bulat kalau benar gitu kan. Maru itu lingkaran artinya. Kalau bahasa Jepang maru itu lingkaran. Kalau batsu berarti X seperti itu ya. Gitu. Jadi nanti ada kayak kemarin kalian udah coba listening kan. Nah, ini sama lagi seperti itu. CD 23. 2番、 1、お酒を飲みますか？ 2番、 1、山田さんはお酒を飲みますか？ はい、飲みます。いつもどこで飲みますか？ うちで飲みます。山田さんはお酒を飲みません。山田さんはお酒を飲みますか？はい、飲みます。いつもどこで飲みますか？うちで飲みます。山田さんはお酒を飲みません。 Maru batsu? Batsu. Batsu? Gini? Ya. Hai, ya oke betul. Jadi singkat aja, jadi yang ditanya apa? Tidak minum osake. Betul, pernyataannya osake wa nomimaseng. Ya itu salah, karena si Yamada minum kan, minumnya di rumah seperti itu. Oke, lanjut 2. 2、ミラーさん、今朝朝ごはんを食べましたか？はい、食べました。何を食べましたか？パンと卵を食べました。ミラーさんは今朝パンと卵を食べました。 Dapat atau perlu ulang? Maru. Dina? Maru. Maru, oke betul. Lanjut 3. 3、ミラーさん、土曜日何をしましたか？朝図書館で勉強しました。午後何をしましたか？神戸で映画を見ました。ミラーさんは土曜日の午後、神戸で映画を見ました。土曜日何をしましたか？朝図書館で勉強しました。午後何をしましたか？神戸で映画を見ました。ミラーさんは土曜日の午後、神戸で映画を見ました。 Maru batsu? Batsu. Maru. Maru maksudnya. Nanyanya gogo. Nanya Gogo. Gogo ngapain? Nonton Kobe Ega. Nonton film di Kobe gitu ya? Iya. Berarti Maru ya? Oke. Lanjut, Yongbang. 4、イーさん、昨日どこへ行きましたか？京都へ行きました。京都で何をしましたか？お花見をしました。イーさんは昨日京都でお花見をしました。4、イーさん、昨日どこへ行きましたか？京都へ行きました。京都で何をしましたか？お花見をしました。イーさんは昨日京都でお花見をしました。 Maru batsu? Maru. Maru. Hai, betul ya. Jadi singkat aja, dia ngapain? Ke Kyoto. Ohana.
Iya, iya betul. Dia ke Kyoto menikmati bunga sakura Ohanami. Oke, go Bang. 5、ミラーさん、日曜日一緒にテニスをしませんか？ええ、いいですね。どこでしますか？富士大学でしましょう。ミラーさんは日曜日、富士大学へ行きます。2番、 3、日曜日一緒にテニスをします。5、ミラーさん、日曜日一緒にテニスをしませんか？ええ、いいですね。どこでしますか？富士大学でしましょう。ミラーさんは日曜日、富士大学へ行きます。 Maru Batsu. Maru. Baru. Maru ya. Jadi dia ngapain? Pergi tenis. Mm-mm. Di Fuji Daigaku. Pergi main tenis di Fuji Daigaku di Universitas Fuji. Oke. Yoku dekimashita. Oke, kita lanjut. Oke, ini 2-3 nomor aja nih. Yang nomor 3 contohnya adalah ini Densha, ya kan? Densha de Kaishae Ikimasu. Karena AMC anggap aja ini kantornya dia. Densha de Kaishae Ikimasu, seperti itu. Kemudian yang Ichiban coba Elise-san. Tomodachi to kohi o nomimasu. Hai. Kemudian yang Nibang Dinasang. Junichi ni hiru gohan o tabemasu. Hai, betul. Kemudian yang Gobang Elise-san. Hachiji kara Fuji made terebi o mimasu. Hai, betul. Oke, yang 4 kalian disuruh milih satu nih, seperti itu. Contohnya adalah keterangan waktunya maibang gitu kan, misalkan maibang nani nemas kak. Oh, juichiji ni nemas gitu kan. Setiap malam tidur jam berapa gitu kan. Jam 11 malam tidurnya. Nah, kalimat tanya yang tepat tuh apa tuh? Apakah nanjini atau itsu atau dokode? Gitu kan. Kalau itsu nanya apa? Kapan? Hai. Kalau dokode nanya apa? Kemana? Kemana? Di mana? Oke. Berarti beberapa nomor aja nih kita tes. Yang Nibang Dinasang. Bentar sensei. Ya, apa-apa. Doko de sono kamera o kaimashita ka? Osaka departo de kaimashita. Dokode ya. Iya sensei. Kenapa nggak dokoe? Doko itu kan kemana ya? Nggak masuk. Oke, boleh. Iya, memang. Lebih ke tujuan dokoe. Jadi cocoknya misalkan lebih cocoknya misalkan menanya tentang
tujuan kamu besok kemana. Nah itu lebih cocok pakai dokoe seperti itu. Oke, nah kalau dokode berarti nanyanya tempatnya sebenarnya di mana tuh, ya kan? Bukan lebih tepatnya karena ini ditanya dokode sono kamera. Nah, beli di mana tuh kameranya gitu kan, mungkin bagus kameranya. Nah terus dijawab Osaka de patode kaimasta. Atau kalian ketika nanti mau menjawab ujian JLPT atau JFT Basic, kalau kalian aduh bingung lagi nih gimana ya jawabnya ya gitu kan, kalian lihat aja ini kan sebenarnya udah ada petunjuknya sebenarnya, yaitu di sini nih, kalian lihat nih ya kan. Nah seperti itu, ini dia pakai partikel D di sini, kalian ya udah tinggal lihat aja, cari yang mana yang ada partikel D seperti itu. Kalau mau cara yang misalkan lupa gitu kan, karena kan kalau jawab ujian mau nggak mau kadang kita pasti akan ada lupa gitu maksudnya di ujian. Jadi ya pakai tekniknya seperti itu, teknik eliminasi namanya. Kira-kira ada petunjuk nggak nih di soal ini gitu loh, kalau menjawab pertanyaan ini. Nah kebetulan di sini ada petunjuknya, oh ada partikel D, udah gue pilih partikel D aja di sini. Nah seperti itu gitu. Oke. Sensei, Ya. kadang-kadang tuh masih bingung kalau Hmm. kayak partikel He, D, sama Ni. Mm-mm. Itu kan kadang-kadang bisa diartiin sama-sama ke gitu kan, Sensei? Ya betul sekali. Sama, saya juga dulu begitu tuh belajarnya. Bingung juga, bentar, apa dulu saya bingung juga tuh ngebedain ni gitu kan. Kayaknya saya bikin dulu pas ngeles juga pakai ini nih, banyak banget nih catatan saya. Partikel D nih seperti ini, kelihatan? Saya gedein dulu. Nah seperti ini, partikel D ya kan, ya ada aktivitas biasanya seperti itu. Contohnya seperti ini nih, aduh, nah seperti ini contohnya nih, makan bento di kelas ya, seperti itu. Kyoshitsu itu ruang kelas gitu ya. Makan bento ya, bento orang Jepang gitu kan, nasi pas segala macam lauknya. Makan bento di kelas, jadi ada kegiatan kalau D seperti itu ya, ada aktivitas yang terjadi kalau D ya kan. Atau bisa juga untuk partikel D-nya itu menyatakan tempat terjadinya peristiwa gitu kan. Contohnya Olimpiade 2024 diselenggarakan di Prancis, seperti itu. Seperti itu kan, bisa kan juga berarti Furansude ya kan. Niseng Niju Yongnen no Olimpiku shimas gitu kan, seperti itu. Nah seperti itu. Furansude Nisei Niju Neng Nisei Niju Yongnen no Olimpiku wo shimashita, seperti itu. Jadi ada peristiwa yang terjadi itu. Nah pakai D seperti itu. Kemudian kalau ni, nah sekarang nih contohnya nih, dia menyatakan tempat juga kan tuh sebenarnya kan. Contohnya Sukue no ue. Nah Sukue no ue ni, nah di atas meja ada buku. Nah seperti itu, biasanya untuk menyatakan tempatnya, tapi ada di mana tuh tempatnya, seperti itu. Sukue no ue ni hongga arimas, di atas meja ada buku. Jadi kan ada penekanan lokasi nih, bahwa
buku ada di atas meja seperti itu. Atau kalau mau pakai lokasi bisa juga. Contohnya apa? Di Tokyo ada contohnya Don Quijote. Nah, udah gitu aja nih. Don Quijote ni Tokyo ga arimasu. Nah, seperti itu. Di Tokyo ada Don Quijote, seperti itu. Kemudian apalagi? Contohnya Supano Maeni. Nah, Rinsan ga imas gitu. Di depan supermarket gitu kan. Ini artinya di depan supermarket ada si Rinsan, seperti itu. Jadi menyatakan keberadaan pertama, kemudian yang kedua menyatakan tempat di mana suatu keadaan tertentu ada. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya suatu fakta. Yang ini nih. Fakta. Gitu, atau hal umum gitu kan, atau hal yang umum. Hal yang umum atau general. Ya, seperti itu. Jadi maksudnya kebanyakan orang tahu gitu bahwa ternyata Eki no Mae. Nah, ini Eki stasiun. Ada Eki no Mae ini iro-irona mise. Nah, ini mise toko. Mise ga narande imasu gitu. Maksudnya ada yang tahu? Ada yang bisa terjemahin? Di depan stasiun ada banyak toko. Dari belakang karena tidak ada partikel wa. Saya udah terangin belum? Kalau nggak ada partikel wa-nya, terjemahannya dari belakang. Seperti itu. Saya udah pernah jelasin belum itu? Konsep itu? Belum, Sensei. Belum ya? Oh iya. Oke. Kita ambil contoh satu kalimat yang di atas. Oke. Mana nih yang ada wa? Nggak ada wa semua kebetulan nih. Nah, oke, ini seperti ini. Ini ada wa-nya. Ketika kalian menemukan partikel wa gitu kan, ketika kalian mau nerjemahin nih dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, seperti itu kan. Sebelum ada partikel wa itu diterjemahin duluan gitu kan, depannya apa ya kan. Dalam hal ini biasanya pakai watashi atau apa, karena macam-macam nanti. Watashi wa hong o yomimasu, sayanya diterjemahin dulu gitu, saya terus balik ke belakang gitu, saya membaca buku. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana kalau tidak ada partikel wa seperti yang di nomor 3 ini? Nggak ada partikel wa nih dia di sini nih. Ishoni kobe ikimasen ka gitu kan. Terjemahinnya nggak ada partikel wa dari belakang gitu, langsung dari belakang ya kan, dari ikimasen ka berarti. Artinya adalah, maukah kamu pergi terus ke Kobe bersama-sama. Nah, seperti itu. Itu cara cepatnya tuh. Untuk menerjemahin bahasa Jepang ke Indonesia, kata kuncinya di situ aja tuh. Kalau ada wa, terjemahin dulu. Wa-nya ini apa nih? Gitu kan. Oh, wa-nya saya. Gitu. Karena wa-nya nanti macam-macam, bisa siapapun lah nanti. Kata benda pun bisa jadi wa nanti kan. Kemudian baru pindah ke belakang langsung. Ke belakang, ke depan lagi gitu. Yomimas, hong gitu, terjemahin itu apa. Kalau tidak ada wa, langsung dari belakang dia
ya kan. Ikimasen ka apa? Maukah kamu pergi gitu kan. Karena ini pola kalimat mengajak, maukah kamu pergi ke Kobe bersama-sama. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sama. Dari belakang juga nih, nggak ada partikel wa lagi kan. Nggak ada partikel sama sekali lagi kan. Ya udah gitu. Ayo istirahat sebentar. Seperti itu. Udah dapat konsepnya? Sudah, Sensei. Hai, oke, seperti itu konsepnya. Sama, semua kayak gitu. Jadi cuman kuncinya di wa. Nah, mungkin kadang kala kalian akan menemukan, ada nggak nih kira-kira? Ini kayaknya simple sentence semua nih. Kadang kalanya nanti mungkin beberapa bab berikutnya nanti ada koma. Nah, satu kalimat misalkan terus dia koma. Terus lanjut lagi kalimatnya, terus baru titik gitu kan. Nah, kalau ketemu begitu, misalkan dari wa juga sama, terjemahin dulu kira-kira wa-nya. Seperti itu. Kemudian, baru masuk yang sebelum koma. Sebelum koma, terjemahin dulu, biasa tetap sama, dari belakang ke depan lagi. Sebelum koma itu. Baru, habis itu, sebelum titik. Terjemahin ini. Nah, seperti itu. Itu caranya tuh. Cara cepat ya, kalian tuh bisa cepat paham gitu. Karena memang kalau awal-awal kosakata terbatas, mau ngomong kita cara belajarnya nerjemahin dari Indonesia ke dari bahasa Jepang ke Indonesia, mau nggak mau doh. Karena kosakata kita masih terbatas gitu kan. Karena kita mesti tahu juga, mesti belajar juga. Seperti itu. Tapi lama-kelamaan nanti caranya, kalau udah kosakatanya banyak, pola kalimatnya makin banyak, kalian harus mengembangkan gimana cara orang Jepang tuh berpikir seperti itu. Nanti ada caranya lagi seperti itu. Oke, pelan-pelan. Kemudian tadi sampai mana ya di sininya? Oke, nomor 2 tadi. Nomor 2 udah tadi dokode. Oke, kita lanjut nomor 5. Tadi udah terjawab belum? Yang D aman nih? Belum. Belum. Baru Yang ini. sampai yang ni. D, ni, ya kan? Ini kamu mau di copy pasta apa gimana nih? Apa gimana? Di screenshot bentar ya, Sensei. Oke. Ya, di screenshot boleh. Mau saya copy paste, kirim WA juga boleh ini. Gitu. Ini ada 142 halaman. 142 halaman nih. Catatan N5 N4 kali ya. Tapi nggak semuanya juga ini, gitu loh. Masih kurang ini. Ini saya kursus 3 bulan dulu nih, online juga. Partikel D, partikel ni, sama partikel E. Nah, ada buku buat latihannya, ada juga nih saya nih, gitu kan. Kalau kalian bisa paham bahasa Inggris sih, saya kasih aja langsung bukunya nih. Kalian belajar partikel, semua partikel itu. Terjemahannya cuma bahasa Inggris sama bahasa Vietnam soalnya, gitu. Kalau kalian bahasa Inggris sih bisa aja. Oke. Baru partikel D sama partikel ni nih. Belum partikel E. Partikel E ada nggak nih? Partikel E nggak ada ya. Nah, konsep ini nih mau belajar sekalian, tapi waktunya masih cukup, masih banyak waktunya. Nah, ini mau belajar sekalian kan nih, partikel ni sama O nih. Boleh, Sensei. Nah, nih coba nih, kalau mau ada yang mau screenshot dulu nih. Bagus soalnya. Dapat dari sensei saya juga nih, yang udah N2. Gitu. Jadi partikel O ini biasanya, ini contoh lah, misalkan
bisa kalian bilang ini mungkin Indonesia kali ya, Indonesia. Kalian dari Indonesia terbang ke Tokyo gitu kan, ke Narita gitu kan, pakai pesawat terbang. Itu pakainya partikel O gitu kan, seperti itu. Tapi misalkan contohnya nih, ada O gitu kan, seperti itu. Kalau O itu bisa aja dari contohnya nih, Densha o orimas. Densha kereta ya kan, orimas ya kan. Orimas apa orimas? Kayaknya belum sih. Turun, orimas. Ini turun, seperti ini kanjinya nih. Oriru, turun. Nah, seperti itu. Turun dari kendaraan atau turun gunung pakai ini. Oriru, turun. Seperti itu. Densha o oriru gitu. Jadi misalkan kita ada di kereta nih, misalkan dari Narita mau ke Tokyo gitu kan. Nah, itu dia pakainya apa, misalkan Densha o oriru seperti itu. Tapi misalkan kalau ni, nah ni itu biasanya putus tuh, kan ada terminating point di sini nih. Yeni hairimas gitu kan, masuk ke rumah gitu kan, atau yamani noborimas seperti itu. Nah, contohnya nih. Ini ada contohnya nih. Saya pergi dari Tokyo ke Kyoto melewati Yokohama. Nah, kan ada titik tertentu yang dilewati gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau titik tertentu yang dilewati seperti itu, berarti dia pakai titik lewatnya O gitu kan. Kalimatnya langsung aja lah. Ini ada contoh nih. Nah, ini kayak gini aja contohnya nih. Ya. Nih, truknya ya kan mau subuh ya, jalan gitu kan. Truk tersebut tuh akan tiba di kota A ya kan. Nah, seperti ini. Akan tiba di kota A. Ya kan? Udah tiba belum? Belum tiba. Nah, pakainya pakai ni. Ya kan? Torakua mosugu a machi ni hitorimas gitu kan. Tapi belum tiba tuh. Nah, itu bisa pakai ni. Nah, misalkan Torakua ima amachi no nakao hashiteimas, seperti itu. Truk tersebut saat ini berjalan di kota A gitu kan. Berjalan di kota A, melewati gitu kan. Tadi kayak yang tadi tuh. Nah, melewati masih berjalan tuh, masih ada jalan dia. Tapi sebenarnya tujuannya mungkin aja sekarang dia belum di kota A, masih di kota Z gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian Torakua a machini ya kan nimotsuo oroshimas. Nah, dia nurunin barang tuh, bongkar muat di kota A, seperti itu. Lagi nih. Watashi wa nen ni senmon gakko yugaku shimashita. Nah, lulus di tahun 2000 misalkan, seperti itu. Ya, macam-macam lah ini ininya. Partikel E ya. Partikel E ada nggak ya? Harusnya ada sih di sini juga catatannya. Nihongo no Joshi saya punya nggak ya? Partikel E. Yang ini udah pernah saya bahas. Belum selesai. Belum ya? Ini boleh nih, boleh juga jadi perbandingan nih, karena lumayan bagus juga nih. Jadi yang D sama Ni juga nih lagi-lagi. Kalau Basude
Kalau kita bilang kita tidur di bus, ya kan, kita kan bayangannya dari kepala kita tidur, ya berarti tidur di dalam bus kan, bukan tidur di atas bus. Nah seperti itu. Kalau tidur di dalam bus itu lebih tepatnya pakai basude neteiru gitu kan, D pakai partikelnya. Kalau basuni neteiru, ibarat kata kita tuh membuat busnya itu jadi alas kita tempat untuk tidur, seperti itu. Basuni neteiru itu dianggapnya seperti ini. Nah seperti itu ya. Kemudian apa lagi nih? Ada lagi nggak ya kira-kira? Kalau tinggal ya. Ini kagi, ga sama wa. Ga sama wa belum ada lagi ya. Catatannya saya belum bikin lagi. Ya sejauh itu dulu deh, gitu kan. Oke, ada lagi pertanyaan nih? Halo? Belum ada, Sensei. Oke, Nggak oke. ada lagi, Sensei. Oke, nanti yang nanti saya coba kasih catatan lagi deh nanti. Yang biar lebih jelas lagi nanti kalian ngebedainnya partikel ini. Gitu. Oke, yang gobang deh. Gobang dulu nih. Contohnya ototoi, kyotoe. Nah, ini adalah ini keterangan waktu nih sebenarnya nih. Kata kuncinya. Karena ini kan biasanya cuman bedain antara lampau dengan saat ini atau masa depan gitu kan. Ototoi kyoto kimashita. Ototoi apa ototoi? 2 hari yang lalu. Hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Oke. Oke, coba Nibang Elisesang silakan. Ibang. Maya asa shimbun o yomimasu ka? Iye, yomimasen ka? Yang jawabannya yang mana? Yomimasu ka? Hai, betul ya. Yomimasu ka ini jawabannya. Karena dari sini udah kelihatan nih yomimaseng sebenarnya jawabannya. Tapi kata kunci sebenarnya ada di mai asa, ya kan? Setiap hari, artinya rutinitas. Kalau rutinitas dia tetap pakai yang mas ini. Kalau masta berarti lampau pokoknya, seperti itu ya. Yang nomor Yongbang, Dinasang. Ashita Osaka de hanami o shimasu. Shimas, oke. Karena asta ya. Asta besok. Nah, seperti itu. Berarti katma future pakainya shimas. Oke, lanjut. Ini bikin jadi PR juga ya sekalian ini ya, yang nomor 6 ini. Jadi tinggal kasih maru atau batsu di sini nih. Jadi ini ada pernyataan, ada statement-statement. Kalian tinggal baca di sini, latih ngebacanya di rumah, ya kan? Seperti itu. Apakah pernyataan yang ada di sini sesuai sama yang ada di sini gitu, seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada, Sensei. Oke. Masih ada waktu 6 menit. Kita coba latihan listening dulu ya minasang ya. Ngedengerin orang Jepang ngomong aja lah, coba. Sekalian memperbanyak 気がします。 kotoba.皆さんこんにちは。この日は3月1日です。会
ぎに行ってからコンビニで荷物を送ります。日本の日常の風景を楽しんでください。声が聞こえますね。あれは体育館です。Taikukang itu gedung olahraga seperti itu. Kalau kita di sini mungkin kayak gelanggang olahraga remaja kalau di Indonesia. バレーボールをやっているように思います。さっきの体育館は小学校の体育館です。向こうの山がきれいですね。雪が積もっています。この小学校の庭にある木は桜の木です。ここでは今年の桜は3月26日頃から咲き始めるそうです。学校の庭にはだいたい桜が植えてあります。手前の建物が小学校の建物で、後ろの大きな建物は団地です。団地はマンションやアパートとは違い、県や市町村が建てたものが多いです。団地と聞くと古いイメージがあるんですが、ここの団地は新しくて綺麗です。Misalkan nih, ketika kalian ngedengerin kayak podcast seperti itu, misalkan listening practice, misalkan kalian nggak tahu nih artinya apa, kalian buka kamus dulu gitu kan. Kayak tadi danci, danci apa ya? Cari. Oh, ternyata danci itu adalah multi unit apartments gitu, apato yang ya seperti ini multi unit gitu kan. Oh, ternyata danci itu ya mirip apartemen lah. Kalau di sini mungkin apartemen tinggi-tinggi gitu kan, 20 lantai atau sekian. Nah, kalau di Jepang ternyata apartemen itu juga ya paling cuman misalkan ada cuma 5 unit. Nah, itu danci namanya, seperti itu. Oke, ini nah contohnya nih danci. Nah, ini seperti ini nih kan, dan apato. Kalau di Indonesia atau di Jakarta ya, misalkan kalau saya tinggal di Jakarta, apato tuh tinggi-tinggi apartemen gitu kan. Nah, di sana apato tuh juga bisa cuman 2 lantai doang, seperti ini. Nah, ini danci disebutnya. Koko no hosoi michiを行きましょう。向こうに見える建物は高校です。Jadi yang tadi tuh cara nyebutin gedung bisa ada 2 di bahasa Jepang. Jadi bisa pakai tatemono ini. Tatemono ini artinya juga gedung gitu kan, tatemono. Atau bisa tadi apa? Satu lagi, katakana. Apato. Biru. Oh iya biru. Yang biru itu. Nah itu. Jadi ada 2 nyebut gedung. Bisa dua-duanya. Nggak ada perbedaan nuansa. Nggak ada. Seperti itu. Bisa tatemono. Bisa biru. Seperti itu. Oke, lanjut. 右手には郵便局がありますね。信号は青です。Nah, ini kita belajar cara nyebut warna juga nih buat orang Jepang gitu kan.
Kalau Shingo itu lampu lalu lintas yang seperti ini Shingo. Nah, kalau kita sebenarnya kan, ini anggapannya kan apa? Lampu apa? Lampu hijau kan warnanya kan. Boleh jalan lampu hijau gitu kan. Nah, kalau di bahasa Jepang disebutnya malah ao. Ao itu warnanya warna biru. Gitu. Nah, ini. Ao yang ini. Nah, ini justru untuk khusus doang, khusus untuk lampu lalu lintas doang ya, seperti itu. Nah, aslinya kan sebenarnya kalau hijau, warna hijau di Jepang itu ya harusnya kita nyebutnya Midori gitu. Ini warna hijau. Tapi khusus untuk lampu hijau, lampu lalu lintas di Jepang gitu kan. Mereka nyebutnya Aoshingo gitu kan. Lampu, nah seperti ini nih. Vegetable, traffic light. Nah, dia kebanyakan justru dia pakainya Aoi gitu. Jadi kalian jangan kaget nanti, wah ketika udah di Jepang loh kok lampunya kan warnanya hijau gitu kan, udah boleh jalan gitu kan. Kenapa mereka orang Jepang nyebutnya Aoi Shingo gitu kan. Nah ini seperti itu. Tapi kalau lampu merah mereka tetap pakai akai, tetap pakai akai. Akai itu merah. Nah ini warna merah akai, seperti itu. Watarimashou. 信号の緑は青と言います。他にも濃い緑の葉っぱの野菜を青菜と言ったり、緑の葉っぱのことを青葉と言ったりもします。Mereka nyebut daun juga pakainya aoba gitu kan. Seperti itu. Bukannya harusnya kan midori ya, midoriba gitu kan. Mereka tetap pakai warna biru tuh. Walaupun warnanya nggak biru sih harusnya, warnanya hijau. Tapi ya mereka di Jepang seperti itu gitu. Kita menyebut daun, dedaunan gitu kan. Aoba. 青々とした葉といえば、それは緑色の葉っぱのことです。ただ、大抵のものは緑です。ここは何て書いてありますか？ Futon itu, futon. Futon kasurnya kayak orang Jepang gitu. 布団ですね。寝るときに使うものです。ただ、あのお店では小学校の体操服も売っています。体操服というのは体育の時に着る服です。体操服は学校ごとに決まっていて、買えるお店も決まっています。この近くの小学校の体操服は、さっきのお店でしか買えません。この大きな建物は病院です。大きい病院ですね。私も何回か行ったことがあります。病院の前にはバス停とポストがあります。そして病院の向かいには薬局があります。薬局では薬をもらいます。
病院の前を右に曲がります。私は今、自治会の会議がある場所に向かっています。Oke, sisanya ya kalau mau lanjutin sendiri nanti masing-masing di rumah gitu ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu Minasang sebelum kita akhiri kelasnya. Gak ada sensei. Minasang gimana? Belum ada, Sensei. Oke. Berarti PR-nya ya ada dua itu aja ya. Yang halaman 55 tuh, buku Mina, Marubatsu, sama yang dari PPT nanti PowerPoint tadi tuh. Nanti dikirim sih ke grup kalau itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kelasnya. Kyomo ichinichi otsukare-sama desu. お疲れ様です。Hai. ありがとうございました。 Hai, arigatou ありがとう gozaimasu. ございます。Record.